Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Kembali negeri yang kita cintai, Republik Indonesia, sedang berduka. Wabil khusus saudara kita yang berada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan sebagaimana kita ketahui, sikap pemerintah sampai hari ini belum menyatakan 3 provinsi tersebut sebagai darurat nasional. Sehingga tidak ada bantuan asing. Bahkan dituduh Gubernur Aceh minta bantuan kepada PBB. Saya mewakili rakyat Aceh. Bagi kami orang Aceh itu meminta-minta itu sebuah kehinaan. Kalau dibantu hakikatnya kita menerima, bahkan kalau menolak bantuan itu sombong. Setelah perbedaan saat tsunami Aceh, saya mengalaminya dengan musibah yang kita lihat hari ini. Saat tsunami Aceh langsung tetapkan darurat nasional, sehingga Aceh bisa bangkit dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena bantuan asing begitu hebatnya mengalir. Walaupun kita tahu sana sini masih banyak kebocoran. Karena bangsa ini, negeri ini termasuk indeks korup tertinggi di dunia. Bahkan setingkat Al-Quran yang kita ketahui sampai Menteri Agama sampai masuk penjara kan kasus tentang Al-Quran, makabnya Al-Quran. Qurannya sampai dimakan. Saya bayangkan mental negeri ini. Bukan hanya aspal, bukan hanya besi dimakan. Quran dari mulai berakan. Wa'iyadzubillah. Terlepas dari itu, bukan kapasitas saya membicarakan tentang kebijakan negara, tapi saya sudah menyampaikan di depan Profesor Yusri sama Hendra saat 2 Jumat lalu saya khotib depan beliau di Kemenkumham. Dan insya Allah Rabu besok ini saya juga ngajar tetap di sana sejak zaman menterinya Pak Patrialis Akbar dengan izin Allah sampai hari ini. Ya, apa yang saya sampaikan depan beliau, di depan para jajaran pejabat saat itu hadir sholat Jumat, pentingnya penegakan supremasi hukum. Apalagi Pak Presiden mengatakan mafia itu siapapun dia akan saya lawan. Termasuk bahasa beliau terhadap koruptor, sampai ke benua Antartika akan saya kejar. Tinggal kita tunggu tentang ucapan beliau, janji beliau di depan rakyat dan bangsa Indonesia. Wallahu a'lam. Apakah beliau tidak menetapkan darurat nasional terhadap bencana yang terjadi di Sumatera itu ingin menunjukkan Indonesia mampu kok? Atau sebaliknya seperti nyinyirnya para netizen, khususnya mereka yang tertimpa musibah, jangan-jangan kekhawatiran tentang penilaian internasional, kok banjir ini banyak kayu gelondongan. Apalagi ada statement pejabat mengatakan kayu ini akibat curah hujannya ekstrim. Sejak kapan ya hujan bisa memotong kayu gelondongan, Bang? Dan saya mewakili Pak Syarifuddin, keluarga dari istri saya, 30 rumah hanyut lenyap. Dan mereka minta bantuan saya. Karena saya tahu masih ada fundraising sendiri, makanya saya sejak itu tidak mengajak hanya individu dan saya cuma membuat laporan saja. Kita fastabiqul khairat. Saya pribadi mengajak diri saya. Mungkin Pak Syarifun tahu, donatur pertama dan saya berusaha menjadi yang terbaik.
Karena jangan cuma mengajak orang. Apalagi Ustadz Jarkoni Omdo itu kan duluan masuk neraka, Pak. Dia surah As-Saff ayat 2 dan 3 keburu maktan. Makanya saya sampaikan di sini, yang dipikir jadi Ustadz itu enak. Amplopnya nggak seberapa, nerakanya iya. Kalau apa yang kami sampaikan, kami tidak melakukan dan berbuat, apalagi yang kita sampaikan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu dol wamudil, udah sesat, nyesatin orang. Siapa yang tahu surat apa berapa? Allah yang menyatakan, justru kami Ustadz ini dua neraka dibanding jamaah Al-Falah. Yang tahu hadiah umroh akhir Ramadan bareng saya. Surat apa berapa? Ternyata kami dulu yang masuk neraka dibanding jamaah. Ada ternyata ayatnya. Lihat surah Al-Baqarah di ayat 166 dan 167. Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ya, saat orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Kalau ada pengajian yang diikuti siapa, Pak? Kami kan Ustadz, betul ya? Kenapa kami para Ustadz, para ulama berlepas tangan? Apalagi saya sekarang dapat amanah mandat yang sangat besar. Saya sekarang menjadi pengurus pusat MUI. Memang agak unik saya dapat tugasnya. Selama ini saya berkecimpung di majelis di komisi fatwa sudah 3 periode sampai hari ini. Kalau di Persyarikatan Muhammadiyah saya juga pengurus pusat, juga di Majelis Tarjih atau LPCRPM. Ternyata Allah beri amanah yang agak unik. Saya di lembaga penggerak ekonomi umat. Diharapkan umat Islam itu bisa bangkit, bergerak, bisa mampu mengambil peran. Nah, saya dapat amanah situ. Dan job desk saya tentang keuangan dan pembiayaan. Jadi ada yang nanya di grup Al-Falah, apa fungsinya MUI ini? Kami hanya sebagai mediator, menghubungkan antara pemilik modal dengan siapa di antara umat Islam yang punya usaha dan perlu dikembangkan usaha dan perlu modal. Nah, ini tugas MUI pusat. Jadi hanya sebagai mediator dan fasilitator menghubungkan antara pelaku UMKM dari umat Islam ataupun apa usahanya, karena ada divisi perumahan gitu. Di dalam lembaga itu ada divisi masalah tambang dan mineral. Ada divisi selain sumber daya manusia, yang besar-besar aja, energi juga, energi dan sebagainya. Saya sendiri di divisi peranan tentang keuangan dan pembiayaan. Baru selesai raker 2 hari kami, baru selesai saya tadi, sampai langsung siap-siap ke sini, istirahat hanya setengah jam, langsung ke sini. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Suhaib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Di mana Rasulullah SAW menggambarkan ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Idza asabathu as-sarra syakara fakana khairan lah. Kalau sosok mukmin diuji dengan kebaikan, kelapangan rezeki, kenikmatan hidup, dia pandai bersyukur. Dan syukur itu tidak cukup dengan lisan alhamdulillah. Tapi syukur sesungguhnya, kata seorang ulama Imam Ibnul Qayyim, murid terbaik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan syukur sesungguhnya saat kita mampu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itulah syukur sesungguhnya. Dan kita aminkan ucapan beliau. Kenapa Bapak Ibu? Kan nggak sedikit orang melakukan kemaksiatan karena tidak diketahui oleh orang lain. Ucapan dia pertama alhamdulillah atau apa? Contoh, seorang koruptor, dia seorang haji. Begitu dia melakukan korupsi, nggak ketahuan KPK, kira-kira ucapan dia pertama apa? Jangan-jangan pakai sujud syukur lagi. Bisa bayangkan? Ya, seorang suami naudzubillah selingkuh, nggak ketahuan istrinya, kira-kira ucapan dia pertama apa? Makanya tidak proper, tidak pada tempatnya mengucapkan syukur dengan alhamdulillah dengan case-case tadi, kasus-kasus tadi.
Maka kembali ucapan Ibnu Qayyim itu, bahwa arti syukur sesungguhnya saat kita mampu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah syukur sesungguhnya. Bahkan Allah bersumpah, kan yang kita hafal surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kita pandai bersyukur, tambah nikmat. Nah, pertanyaannya, manusia ini dalam survei dan pandangan Allah, kita ini manusia yang banyak bersyukur atau kufur nikmat? Kira-kira apa jawabannya? Coba introspeksi muhasabah diri kita masing-masing. Kita ini makin tua, makin banyak bersyukur atau banyak mengeluh? Jangan pakai idealnya, tanya dulu. Ngaji lama-lama ngeluh, encok kumat. Imam sedikit lama, bacaannya diprotes. Pakai dalil, pakai dalil sahabat siapa? Mu'adz membaca surah Al-Baqarah. Pada imam di sini nggak bakalan baca surah Al-Baqarah dalam satu sholat 2 juz setengah. Nggak mungkin, betul? Siapa duluan pingsan kira-kira? Imamnya atau jamaahnya? Atau semuanya pingsan? Itu contohnya. Tapi dipakai hadis itu pada Mu'adz membaca surah Al-Baqarah utuh. Makanya ada sahabat ya kan yang keluar dari jamaah dan dilaporkan pada Rasulullah, sesalahnya ditegur Mu'adz. Kan nggak ada imam kita sampai surah Al-Baqarah. Pernah dengar nggak? Imam baca Al-Baqarah tuntas di rakaat pertama. Tapi dipakai itu sebagai dalil pembenaran, itu contoh. Dan yang maha benar Allah sudah menggambarkan banyak ayat. Di antara surah Al-Mulk, Walladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Udah dikasih panca indera. Makin tua tuh kalau baca Quran makin nikmat atau makin letih? Letih. Ibadah itu kok makin tua makin nikmat atau makin capek? Padahal kita harus makin tua, makin dekat Allah. Makanya Allah memberi pandangan dan survei dan Allah pasti maha benar. Manusia ini saat menghadapi ajal kematian banyak yang bahagia atau banyak yang menyesal? Menyesal. Semoga bukan kita. Tapi seandainya orang-orang yang sudah mati itu diberi kesempatan Allah ngirim surat atau boleh video call dengan kita, kira-kira mereka banyak yang menyesal atau banyak yang bahagia, Pak Syarif? Dan itu Allah ungkapkan dan surah Al-Mu'minun. Surah 23 ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza ja'adakum maut qala rabbirji'un. Apabila salah seorang dari kamu datang ajal kematian, apa ucapan orang ini kata Allah? Qala rabbirji'un. Kembalikan aku ke dunia. Allah bertanya untuk apa? Selama ini ngapain aja? Apa jawaban orang ini? La'alli amalu shalihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh yang selama aku tinggalkan ya Allah. Aku abaikan, aku remehkan. Dan malam ini dengan izin Allah kita memasuki malam 1 Rajab. Ingat, Rajab itu salah satu dari bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4 ya. Ingat ya, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab sekarang dia agak terpisah. Apa kaidahnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan-bulan haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi sebaliknya setiap kita melakukan kemaksiatan, apapun bentuknya, sekecil apapun kemaksiatan tersebut juga dilipat gandakan azabnya oleh Allah. Fahadainahun najdain. Ini pilihan untuk saya dan kita semua. Apakah kita manfaatkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram untuk banyak beramal soleh, sehingga Allah lipat gandakan pahala untuk kita, atau sebaliknya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ingin beriman kata Allah silahkan. Ingin kamu tidak memanfaatkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram untuk mendulang amal-amal soleh, juga silahkan. Bahkan ulama menyebutkan Rajab ini adalah kita sudah memasuki training camp. Karena berarti 90 hari ke depan insya Allah kita masuki bulan Ramadan.
Bukankah seorang atlet profesional yang sekarang sedang SEA Games di Thailand, yang kita kalah dengan Thailand, biasanya tuan rumah selalu mendominasi biasanya, ada? Bukankah para atlet itu saat ingin bertanding di dunia level nasional atau internasional ada yang namanya training camp? Kalau boleh dibahasakan, kalau kita ingin berhasil nanti di Ramadan, insya Allah Allah pertemukan kita Ramadan, startingnya adalah bulan Rajab. Maka ada istilah ulama, Ibnu Rajab menyebutkan, Rajab bulan kita menanam, menyemai, bulan menanam, Sya'ban bulan kita menyemai, adapun Ramadan bulan untuk kita panen. Jadi saya dan Bapak Ibu akan berhasil Ramadan nanti, syukur-syukur ada di antara jamaah Al-Falah umrah akhir Ramadan, supaya menemukan sentuhan suasana yang berbeza saat kita itikaf di Masjid Al-Falah dengan Masjid Haram atau Masjid Nabawi, bahkan antara dua masjid ini beda suasana. Yang pernah itikaf Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu beda. Masjid Nabawi lebih nyaman, lebih tertib. Tapi begitu kita itikaf Masjidil Haram, apalagi malam 27, 29, itu udah beza banget. Karena keyakinan orang-orang Jazirah Arab saudara kita, Lailatul Qadar itu terjadi malam 27 dan 29. Tiba-tiba jamaah itu kayak erbah masuk Masjidil Haram. Kadang-kadang bisa jadi sujud kita di bawah, mohon maaf, pantat orang. Karena udah sempit. Bahkan ada aturan, jam 9 pagi menjelang malamnya, malam 27 dan 29, itu Masjidil Haram diblok. Sehingga jamaah mengatakan, Ustaz, dia itikaf, tapi karena saat qadarullah dia harus buang hajat atau batal, harus keluar, ya, nggak bisa dimasuk. Dia cerita, kami sholat tadi hanya di emperan WC. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, saya ingatkan, kalau malamnya malam Jumat, usahakan kalau ingin kamar mandi dan sebagainya, harus selesai urusan itu sebelum jam 8 pagi. Begitu lewat jam 8 pagi udah diblok ke masjid. Sebenarnya di dalamnya banyak kosong, tapi dibuat aturan, ya, karena itu tadi keutamaan, kemuliaan, dan mereka sangat sungguh-sungguh mengejarnya. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, hakikatnya manusia ini bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah sudah bersumpah, la in syakartum la azidannakum. Tapi Allah juga menggambarkan manusia ini siapa dia? Qalilan ma yashkurun. Qalilan ma tashkur. Sedikit sekali mereka yang pandai bersyukur. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebelumnya Allah awali wa atakum min kulli ma sa'altumu. Betapa banyak permintaan kamu, harapanmu, permohonanmu lewat untian doa kepadaku siang malam, kata Allah, telah aku kabulkan. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, selama ini permohonan doa kita lebih banyak Allah kabulkan atau ditolak? Nah, yang muda-muda dulu deh. Mas, selama ini minta pada Allah lebih banyak dikabulkan atau ditolak? Ditolak? Oke. Serius? Oh, diterima agak lama. Terus kalau ditolak agak cepat. Kan logikanya begitu. Nah, kalau permintaannya lama sekali Allah kabulkan, berarti Allah sayang. Supaya kita banyak berharap pada Allah. Kalau langsung dikabulkan, nanti nggak ke masjid lagi. Bukankah Qorun itu demikian adanya? Ingat kisah Qorun. Kalau Tha'labah itu masih debatable. Ada yang mengatakan namanya bukan Tha'labah. Ya, itu contoh. Tapi kalau Qorun nggak bisa debatable. Allah menyebutkan dari surah Al-Qasas ayat 78 sampai 83. Siapa Qorun ini? Qorun ini tadinya sejarah mencatat dia hamba Allah yang soleh. Bahkan kesolehannya saat itu di atas rata-rata orang yang dekat Allah, yang beribadah pada Allah. Tapi dia minta siang malam apa? Ingin jadi orang sukses. Karena dia merasa kalau cuman ahli ibadah nggak diberi Allah kekayaan tetap, ya dia nggak remeh. Betul apa betul? Yang dimuliakan oleh manusia kita kalau apa? Ahli ilmu atau ahli harta? Ahli mal. Nah itu. Yang mendapat profil karpet merah karena dia ulama atau dia seorang pengusaha hebat. Jangan tanggung-tanggung maksudnya. Kalau tanggung nggak diberi nih. Contoh demikian. Ya bisa 50-50. Kalau ulamanya udah
tinggi banget kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin kan dapat privilege wakil presiden lagi. Ya, dan mantan wakil presiden tetap dikawal karena saya ngajar setiap Sabtu pekan 4 subuh di perumahan beliau Cimanggis. Dan alhamdulillah beberapa kali saya khutbah Jumat beliau ada sebagai jamaah. Saya beri beliau, silakan Pak Kiai aja saya sebagai jamaah. Enggak, antum. Sudah pas saat sholat saya suruh beliau jadi imam juga saya ditunjuk untuk beliau. Ya, hada min fadli rabbi. Ya, saling ihtiram. Bukan saya lebih hebat, enggak. Kan sudah menyampaikan, Pak Kiai silahkan menggantikan saya. Tapi karena itu amanah, beliau mengatakan silahkan Ustadz yang tampil. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dan Allah sebutkan apa di surah Ibrahim 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau antum mengatakan doa antum banyak ditolak, antum harus banyak istighfar. Masih punya panca indera sempurna itu nikmat Allah bukan? Mau ana hadirkan, saya dititip Allah sekarang 50 tunanetra. Kalau diundang mereka, itu air mata dulu. Dan saya mohon pada Allah beri hamba kekuatan ya Allah untuk bisa memberi tausiah, mau'idhah. Karena mereka buta semua, akhi. Tapi Pak Syarifuddin, Mas Syarifuddin sebagai ketua DKI Al-Falah, saya dari 50 itu ada 2 penghafal Quran. Mas Gun satu lagi Mas Ahmad nggak salah. Mereka penghafal Quran, pernah saya tanya, apa yang mas-mas minta pada Allah? Kalau boleh saya mewakili, pingin nggak dikasih mata? Panca indera. Apa jawaban dia, Pak? Nggak perlu, Ustaz. Buat apa kami punya mata? Kalau dengan mata kami lihat kemaksiatan sehingga hafalan kami hilang, Ustaz. Nggak nangis kita. Kita yang melek, siapa yang udah hafal 30 juz? Saya aja nggak hafal 30 juz. Dan saya bersyukur punya putri yang hafal mungkin 30 juz. Dan dia wajib nyetor. Bentar ibu nyetor. Karena saya khawatir sekali hafalannya hilang. Walaupun sudah kuliah, dia wajib nyetor sehari minimal 5 juz. Kalau nggak kuliah 10 juz. Nggak melakukan itu, pilihannya nggak ada uang jajan. 2 hari nggak nyetor, silahkan keluar dari kampus atau cari sendiri. Saya harus tegas. Karena saya selalu mengatakan, yang saya pahami dan yakini, hanya anak penghafal Quran yang akan memberi mahkota kepada kedua orang tua di hari kiamat kelak. Tidak ada satu riwayat pun anak profesor, anak menteri, pejabat, pengusaha, ada nggak riwayat? Ada nggak, Pak? Ayo, semua berazam, bertekad. Harus ada turunan kita penghafal Quran. Ustadz, anak-anak kami udah besar, nggak mungkin. Jadikan cucu. Cucu lewat cicit. Apalagi alasan? Makanya Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Jika kamu hitung nikmatnya hamba-hambaku, tidak seorang pun mampu menghitungnya. Dan siapa manusia ini kata Allah? Dan surah Ibrahim 34, innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia ini makhluk yang sangat zalim, tidak pada bersyukur, kata Allah. Dan kita dengar Mas ini katakan tadi, banyak doa permintaan beliau ditolak. Begitu saya sampai ke panca indera baru tersadar gitu. Ayo, kalau boleh jujur, pilih 2 mata atau pilih uang 50 triliun. Walaupun ini aja gambar, belum tentu. Pilih apa, Pak? Yang betul. Tapi kita nggak pernah bersyukur. Itu jawaban mereka. Ustadz, saya sejak bayi udah nggak pernah lihat dunia. Buat apa saya lihat dunia, Ustadz? Saya udah nyaman dengan dunia ini. Inilah perbedaan Bapak Ibu. Mungkin saya pernah nyampaikan. Apakah saya pernah sampaikan? Saya ulangi sedikit. Itulah perbedaan mereka yang buta sejak bayi, sejak lahir di muka bumi, dengan seseorang, karena ketua mereka itu seorang ibu. Tadinya normal. Punya suami yang normal, punya anak yang normal. Kapan beliau buta total? Saat melahirkan beliau kena eklamsi berawal, kemudian timbul penyakit glaukoma. Tahu glaukoma? Penyakit mata yang menyebabkan orang buta. Dan permanen buta.
Nah, ibu ini terbalik nanyanya, Ustadz, berdosakah saya? Saya pernah lihat dunia, Ustadz. Saya buta ini bukan dari sejak bayi seperti Mas Gun tadi. Saya berdoa siang malam, ya Allah, kembalikan mata hamba. Hamba ingin lihat dunia. Jujur, agak lama saya mencari jawaban yang tepat. Karena saya harus menahan dulu. Bagaimana kalau saya pribadi diuji seperti ibu ini? Mampu nggak saya? Ada jamaah saya di Victoria Sentul juga sama. Seorang manajer hebat tadinya, bekerja perusahaan multi internasional, qadarullah kecelakaan hebat, hilang 2 mata. Dan saya salut dengan istrinya. Begitu suaminya buta total, istrinya bukan meninggalkan dia. Seperti Gugun Gondrong kan ditinggal oleh istrinya. Masih ingat nggak Gugun Gondrong? Begitu dia kena penyakit itu, istrinya minta cerai. Nah, istri jamaah kita di Sentul Cluster Victoria itu, dia tampil. Dia menggantikan peran suaminya, buka catering. Dalamnya ada aja rezeki. Karena Allah sudah bersumpah di surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua makhluk ciptaan Allah termasuk yang melata sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surat Al-Ankabut surah 29 ayat 60, "Wa ka'im min dabatin la tahmilu rizqa Allah yarzuqu wa iyyakum." Betapa banyak makhluk ciptaanku tidak mampu mendatangkan rezeki untuk dirinya, aku yang datangkan rezeki untuknya. Contoh apa, Mas? Cicak. Rezekinya nyamuk. Cicaknya nggak bisa terbang, nyamuknya lincah banget terbang. Saking lincah maka ada obat nyamuk, ada reket nyamuk. Betul kan? Karena kita belum tentu bisa mukul. Kapan nyamuk bisa dipukul? Kalau udah gendut, udah habis darah kita 1 cc, baru bisa kita pukul. Tapi pernah lihat nggak cicak kurus kering, Mas? Yang kurus kering siapa? Pemilik rumah, galau. Pasang status lagi, aku galau. Pernah dengar breaking news seekor cicak mati bunuh diri? Atau cicak nekat karena nyamuknya kejauhan, cicaknya nekat. Terbang dia loncat, nggak dapat, jatuh, patah kakinya ke Cimandi. Pernah dengar? Cicak ikhtiarnya lewat lagu anak-anak, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, Bang Syarifudin tua aja hafal lagu. Ya, cuman kurang islami dikit nih liriknya. Menurut saya, datang seekor nyamuk dengan izin Allah. Setuju nggak? Mana ada nyamuk harakiri, cicak makan gue, itu nyamuk salah minum obat ya. Ya, itu dengan izin Allah. Setuju ya? Semua izin Allah. Jadi lirik itu kurang islami dikit. Ya mungkin wajar lah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimullah, inilah pernyataan Allah. Dalam surah Al-Fajr kita hafal, fa ammal insanu idza mabtala rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Kalau ujiannya kenikmatan, dia mengatakan Allah sayang aku, Allah cinta aku. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtala fa qadara 'alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Saat diuji, semoga bukan Mas kita tadi, dia mengatakan Allah sering menolak permintaan. Ma'udzubillah. Maka saya mohon tadi Mas istighfar. Karena Allah bersumpah, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Makin kita nggak pada bersyukur, makin Allah jauhkan nikmat itu. Karena itu udah sumpah Allah. Maka inilah kekaguman seorang muslim yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amrimu, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Kalau diuji dengan kelapangan, dia pandai bersyukur. Syukur sesungguhnya tidak apa? Semakin dekat dengan Allah. Nah pertanyaannya, kalau kita diberi Allah kelapangan rezeki, diberi kesuksesan, kita semakin dekat Allah atau pelan-pelan jauh? Makin sibuk atau ketua DKM mewakili yang lain. Kira-kira sering ikut pengajian atau absen? Awalnya lama-lama titip salam ke ustadz itu ya, udah nggak sempat.
Puncaknya dititip salam ke malaikat. Titip salam ke malaikat. Ya, guyonan-guyonan itu. Bayangkan. Malaikat disuruh titip salam. Mau bantah. Kita tuh kalau makin sukses, makin dekat Allah, makin jauh. Jawaban Allah dengarkan Bapak Ibu. Buka surah Al-Qiyamah. Surat 75 ayat 20 dan 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, kamu cenderung cinta dunia dan kamu lupakan akhirat. Semalam karena rapat kerja sampai setengah 12, nggak sempat lagi ngaji saya. Sambil mau tidur saya baca Al-Waqiah, tahu saya nggak selesai. Buru-buru Al-Mulk, baru level itu udah lupa dengan ayat. Padahal apa kata Rasulullah SAW? Man qarami ayat fi kulli lailah ka qunuti lailah. Hafalkan saya. Barang siapa yang setiap malamnya membaca Quran 100 ayat seperti beribadah sepanjang malam. Tapi kalau terlalu letih, apalagi tadi dari Jakarta saya di Hotel Mercure Hayam Muruk itu, saya harus ngajar subuh di Indraprasta. Jadi dari hotel setengah 4 subuh. Sendiri saya bawa mobil, habis ngajar balik lagi. Urusan dunia buat kita letih. Masih mending kalau cuma letih. Kehilangan akhirat, Pak. La haula wa la quwata illa billah. Allah musta'an. Apalagi jawaban Allah saat kau beri, kayak Mas tadi minta dunia, coba yang diminta ditolak berkaitan akhirat. Ya Allah, semoga hamba ahli tahajud, ahli sedekah, atau minta dunia? Coba jujur, Mas. Hah? Minta akhirat? Enggak, yang tadi dibilang banyak ditolak berkaitan dunia atau akhirat. Nah, udah tahu kok sih jawabannya. Pakai ngeles akhirat tuh. Ya, dengarkan. Buka surah Asy-Syura. Surat 42 ayat 27. Khususnya kita yang masih mimpi jadi orang hebat di muka bumi. Buka ayat. Karena bulan lalu saya diundang oleh produser dan IO. IO itu masih ada hubungan kerabatan dengan istri saya. Dia panggil saya Pak Ci. Pak Ci, ada waktu nggak? Mau saya kenalin dengan produser. Urusan apa? Datang aja dulu. Di restoran Citos, Cilandak Town Square. Ternyata niat mereka, Pak Ci, Ustadz katanya, mau nggak kami branding? Maksudnya, kalau ingin jadi Ustadz terkenal Republik harus di branding. Itu yang terkenal kan ada branding, ada IO-nya, ada manajemennya. Allah yang maha tahu. Apa jawaban saya, Pak Rahim? Kalian salah orang. Saya tanpa di branding pun dengan izin Allah udah letih. Tolong branding saya di hadapan Allah, nggak usah di hadapan makhluk. Karena saya ingat nasihat Hasan Basri, seorang tabi'in ya yang terkenal, kalau kamu ingin dikenal Allah, siap-siap tidak dikenal oleh makhluk dan manusia. Tapi kalau kamu ingin dikenal oleh manusia, siap-siap tidak dikenal oleh Allah. Pilih mana? Pak Rahim, pilih mana? Ingin dikenal Allah atau dikenal makhluk? Hah? Pegang erat-erat. Dan ternyata ada ayatnya Pak Rahim dan Bapak Ibu semua. Buka surah Asy-Syura. Surat 42 ayat 27. Laminating nih ayat. Khususnya masih terlalu mimpi mengejar akhir dunia. Nggak cukup-cukup. Walau basatallahu rizqa li'ibadi. Saatnya pelapangkan rezeki terhadap hamba-hambaku. Apa yang terjadi kata Allah? La baghaw fil ardi. Sungguh pasti kamu melampaui batas. Betul apa betul? Kita kalau udah sukses makin dekat Allah atau pelan-pelan jauh? Kita yang bisa jawab. Tadi saya mewakili. Baru level rapat kerja MUI pusat tadi malam di Hotel Mercure dan kami dikasih penginapan. Udah hilang 100 ayat. Dan kadang-kadang rapat kita sengaja Senin Kamis. Kita puasa jadi aneh kadang-kadang. Bayangkan. Dan Allah pasti maha benar. La baghaw fil ardi. Lamnya lam taukid loh. Pasti kamu melampaui batas. Melupakan aku jauh dengan orientasi akhirat. Walakin nazilu biqadarin ma yasha. Apa yang kita dapatkan, Mas? Baca ya surah Asy-Syura. Itu yang terbaik dari Allah. Akhi, penampilan antum seperti itu yang terbaik dari Allah. Kalau terlalu ganteng, antum playboy cap kambing nanti.
Keadaan antum seperti itu yang terbaik dari Allah. Kalau antum sukses, gak bakal ngaji antum. Betul apa betul? Ini bersyukur. Husnudzon. Berbaik sangka dengan Allah. Bahkan hadis qudsi Allah menyebutkan, innallaha inda dhanni 'abdihi. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Allahu Akbar. Itu harus kita tanamkan bersama. Bahkan Allah ingatkan, siapa sih nggak kepingin jadi orang hebat? Betul nggak Pak? Bapak ingin jadi orang hebat nggak? Bahkan kalau ada orang hebat kan Bapak ingin belajar ya dia. Bagaimana cara jadi orang hebat? Tapi Allah ingatkan sebagai pemilik kehebatan manusia. Buka surah At-Taubah. Saya kaget ketemu ayat ini. Semenjak itulah nggak kepingin branding, nggak kepingin punya IO, pernah masuk TV malah minta keluar saya. Karena ngeri sekali bahasa Allah. Buka surah At-Taubah ayat 55 dan 85. Dan siap-siap kuis saya. Hadiahnya umroh akhir Ramadan. Tentang manusia bisa kita tipu. Lewat performan kita. Lewat branding kita. Tapi Allah nggak bisa kita tipu. Sebelumnya buka surah At-Taubah ayat 55 dan 85. Apa kata Allah? Fala tu'ajibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Apa kata Allah? Hei Taufik, nggak usah kagum dengan ustadz-ustadz yang di branding. Apalagi iri dengki. Nggak usah kagum dengan mereka sukses duniawi kalau mereka jauh denganku. Nggak usah iri. Bahkan di ayat ini Allah sebutkan apa? Di balik kesuksesan mereka tuh ada azabku. Apa azabnya Pak Wayan? Kalau Pak Wayan makin sukses, sering di rumah atau jarang di rumah? Jarang di rumah. Berarti anak-anak berkembang tanpa sebuah kasih sayang pendidikan kita, betul tidak? Saya pernah sampaikan di sini. Ada jamaah saya, mantan direksi BUMN Semen. Begitu saya sampaikan ayat ini, saya jelaskan ini, dia minta kan dari kota DKM salah satu perumahan di Bogor, Ustadz boleh saya bicara? Boleh, karena Bapak yang ngundang saya, Bapak Ketua DKM, silahkan aja. Ya, beliau tampil dan mengucapkan sambil berderai air mata, Bapak Ibu, saya mantan dirut salah satu BUMN. Saat saya menjabat posisi tertinggi itu, saya kehilangan anak-anak saya. Saya nggak pernah merokok sejak kecil sampai hari ini. Tapi 4 anak saya laki-laki merokok. Mereka sudah saya umrohkan dan ada yang sudah saya hajikan. Harapannya mereka dekat Mas. Ternyata masih jauh anak-anak saya. Dan beliau menjawab dengan jujur. Yang salah bukan mereka, saya yang salah. Saya jarang di rumah. Dan beliau mengatakan, seandainya waktu saya boleh diputar ulang, demi Allah Bapak Ibu, saya nggak akan mengambil jabatan. Tapi pakai demi Allah. Siapa yang jadi direksi? Kami level ustaz, siapa yang kamu terkenal? Karena ustaz terkenal tuh amplopnya beza, Bang. Perlakuan jamaah pada ustaz terkenal itu beza. Dan Allah sudah sebutkan itu. Di balik kesuksesan yang diberikan ada azabku. Bisa sombong. Jauh dengan Allah. Pilih mana? Pilih seperti hari bisa dekat dengan Allah atau pilih kesuksesan sehingga kita lupa dengan Allah. Pilih mana Bapak-Bapak? Hah? Yang belakang pilih mana? Pilih sukses atau ingin seperti sekarang ini? Hah? Sukses dan dekat Allah. Itu bahasa Korun. Korun itu kan simbol. Taat, minta kesuksesan, lalu lupa diri. Bukan saja Al-Qasas. Ayat 28, surat 28, ayat 78 sampai 83. Qala innama utitu min ilmi indi. Saat ditanya, hei Korun dari mana? Ini hebatnya ku, ilmuku, kerja kerasku, dekatku ngering satu penguasa. Itu jawaban Korun, habis Korun. Nah, itu jadi simbol. Kan Quran tuh untuk apa diantaranya? Sebagai ibroh kan, pelajaran, mau idoh kan.
Hadza basairun linnas. Basair, pelajaran. Surat Al-Jathiyah ayat 15, ayat 20. Hadza basairun linnas wa hudaw wa rahmah liqaumin yuqinun. Quran itu sebagai basair, pelajaran, hudan, petunjuk, wa rahmah, rahmat liqaumin yuqinun, bagi mereka meyakini. Hakikatnya demikian. Nah, inilah gambarannya. Pentingnya kita banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh. Apa kuis saya tadi? Kira-kira surat apa berapa? Semua manusia termasuk saya bisa menipu Bapak Ibu. Wah, Ustadz Taufik hafal ini. Kan bisa tertipu. Karena sekarang banyak menipu, ngaku turunan Rasul, perbuatannya jauh dari keteladanan Rasulullah SAW. Kan banyak sekali kita lihat. Aneh-aneh aja. Bahkan saya dikirim video, ada seorang Gus, dia jual air tuh bukan dengan cara dia doa beneran, dia masukin ke bawah sarungnya, digoyang-goyang, dikasih ke jamaah. Bayangkan minuman itu yang dianggap barokah, dia masukin ke dalam sarungnya, digoyang-goyang, Pak Arahim. Kayak BBN Tok. Saya tuh dijual ke jamaah. Coba bayangkan. La haula wala quwata illa billah. Nah, pertanyaannya, surat apa berapa? Semua manusia bisa tertipu kata Allah. Tapi aku nggak bisa kalian tipu kata Allah. Ayo, surat apa berapa? Hadiah umroh. Pernah saya sampaikan bulan lalu. Oke, jangan lama-lama nanya Google lagi. Buka surah Al-Baqarah. Surat 2 ayat 204. Saya aja kaget juga ketemu ayat ini. Wa minan nas may yu'jibuka qaulun fil hayatid dunya. Ada di antara manusia yang buat kamu kagum terhadap ucapan mereka, keilmuan mereka, popularitas mereka, derajat mereka, pengikutnya. Bahkan kata Allah, "Ushhidullah ala ma fi qalbi." Orang ini sampai berani mereka siap, aku ini menyampaikan itu karena Allah. Aku ikhlas. Aku nggak kepingin apapun. Dia pikir Allah bisa dia tipu. Dengan kesaksiannya demi Allah. Bukankah sumpah jabatan bagi seorang muslim ada kata-kata demi Allah? Betul tidak? Siapa yang pernah menjabat demi Allah? RT RW ada nggak sumpah jabatan? Nggak ada, aman lah. Ketua DKM nggak ada juga sumpah jabatan. Tapi di level yang lain ada kan? Demi Allah. Apa kata Allah? Wa huwa aladul khisam. Sebenarnya dia ini penentang yang nyata. Tidak sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Na'udzubillah, ini yang paling berat. Ini yang paling berat untuk kami para ustaz. Yang saya sampaikan tadi, amplop nggak seberapa, nerakanya iya. Ayo, siapa yang menjadi ustaz? Tapi ustaz bisa mulia kalau dia menyampaikan kebenaran, apa yang disampaikan dia lakukan, mulia dia. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu Allah angkat berapa derajat? Tinggal di mana posisi. Jadi adik-adik yang sedang menghafal, luruskan niat. Jadilah ulama-ulama yang berani menyampaikan yang hak. Salah satu syaratnya apa? Yang kita takut cuman Allah. Yang kedua, kita sudah merdeka dengan ekonomi kita. Kalau kami ustadz belum merdeka dengan ekonomi, nggak akan bisa menyuarakan kebenaran. Sulit. Betul apa betul? Bayangkan, saya yang tadinya sering diundang ya ke komunitas BI itu di Bidakara, ibu-ibu khususnya, tiba-tiba istri deputi BI nanya, Ustadz apa hukumnya suami kami kerja di BI? Kepala saya dan yang saya jawab sesuai harapannya, aman saya, tapi saya tidak aman dengan Allah. Kalau saya jawab sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, saya akan bilang benar. Saya pilih yang itu sesuai petunjuk Allah dan Rasul, nggak jauh. Hanya berapa jam berselang sorenya, Ustadz, maaf seluruh jadwal Ustadz di sini ditiadakan. Dan itu sering dalam kehidupan saya. Tapi Allah Maha Kaya tuh. Pak Rahim, kita insya Allah ketemu lagi di sana. Insya Allah. Allah Maha Kaya kok. Ayo, yang lain. Saya backpacker, nabung. Yang mau ikut saya cuma 20.400.000, tapi tanpa kamar, tanpa hotel, tanpa makan ya. Nah, kamar tidurnya di Masjidil Haram. Jangan pikir kok murah ya, silakan. Ya, itu contoh.
Sayang waktunya terbatas, pada masih banyak item berkaitan hadis ini. Selain kita membicarakan bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi satu cobaan berbentuk nikmat, kalau boleh jujur, seandainya kita diberi pilihan, kira-kira pilih ujian kenikmatan atau ujian kesulitan? Mas, yang muda-muda, yang tua-tua apalagi kita pikir? Ayo, pilih mana? Ujian kenikmatan atau ujian kesulitan? Kenikmatan, oke? Hakikatnya itu manusiawi pilihan dia. Itu juga pilihan saya. Pada saya hafal doa Rasulullah SAW. Beliau dalam hidupnya nggak minta kenikmatan, Mas. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amattani miskinan. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni yaumal kiamati miskinan. Kumpulkan aku di hari kiamat dengan orang miskin. Hafalkan saya. Tapi jujur saya nggak pernah doa ini. Hafal saya, Ustaz. Kenapa saya nggak mau berdoa ini? Saya pernah diuji Allah tsunami. Yang paling berat bangkit dari musibah besar itu apa? Bukan cari makan, Pak. Dihina, diremehkan orang, disalamin separuh, Mas. Nggak dilihat, udah salami, udah separuh nggak dilihat. Tapi coba kita orang hebat, salamnya full. Bahkan minta dicium jepiki-jepiki. Kita mau jauh, dia tarik. Dia pikir ada berkah. Itu contoh. Tapi Allah ingatkan, nggak mudah melewati ujian kenikmatan seperti pilihan kita tadi. Ternyata orang milih dunia kehilangan orientasi akhirat. Orang milih kenikmatan dunia ternyata dia melampaui batas, sudah mulai songong. Do you know songong? Cari di arti songong. Sudah mulai sombong, angkuh, merendahkan orang, udah mulai kibar. Apa kibar? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang. Ciri-ciri orang kibar itu udah malas dia ikut pengajian, udah sibuk deh. Cuman titip-titip uangnya aja paling ke Pak Bang Syarifuddin. Udah nggak punya waktu, udah yang penting kegiatan masih gua danai. Biasa begitu, udah mulai kibar deh. Karena nggak punya waktu. Puncaknya tadi apa kata Allah? Dia bisa mati wa tazhaqa anfusuhum kafir. Dia nanti mati dalam keadaan kufur nikmat. Na'udzubillah.
Tapi saya nggak menyalahkan, itu manusiawi orang kita juga milih itu orang saya nggak berani. Ya. Dan kenapa Rasulullah SAW berdoa minta miskin? Kenapa? Karena hisapnya sedikit, penghuni surga terbanyak kelak orang miskin atau orang kaya. Ini hadis loh, bukan ucapan kita loh. Penghuni surga terbanyak itu orang miskin yang sabar. Karena orang miskin sekarang banyak yang nggak sabar juga, udah kere, nggak sholat, udah kere nggak saum Ramadan, kan banyak coba lihat. Parahnya udah kere judol, itu yang parahnya, ya. Bayangkan main judi, macam lah, ya, sombong lagi. Naudzubillah. Kadal fakru ayatuna kufran. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, kefakiran sangat dekat dengan kekufuran. Terus yang duluan masuk surga, tadi kan penghuni surga terbanyak orang miskin yang sabar. Yang duluan masuk surga orang kaya atau orang miskin? Miskin. Kalau begitu pilih kaya atau miskin? Paradok, kata Prabowo, paradok. Kan ada buku beliau paradoks. Paradok Indonesia. Dah? Pilih kaya atau pilih miskin? Kaya. Oke. Jawaban ulama, silahkan jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang bertakwa. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau surah An-Naml 40. Saat ditanya, "Hai Sulaiman, dari mana ini semua?" "Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkura akfur." Ini semua karunia dari Tuhanku. Pada Nabi Sulaiman diberi kekayaan, kekuasaan. Nggak ada manusia bisa menandingi Nabi Sulaiman sampai akhir zaman. Tapi Nabi Sulaiman saya ditanya, dari mana ini semua? Ini karunia Allah. Makanya di Arab, mobil jelek pun tulisannya "Hadza min fadli Rabbi." Rumah udah rewat, udah meruntuh, "Hadza min fadli Rabbi." Di Indonesia jarang kita lihat tulisan "Hadza min fadli." Termasuk mobil saya nggak bisa tulis "Hadza min fadli Rabbi." Karena sebenarnya tidak perlu simbol. Yang diperlukan keyakinan. Semua yang kita dapat itu karunia Allah, bukan hebatnya kita. Kita tidak perlu simbol seperti tetangga sebelah harus pakai simbol-simbol menunjukkannya. Kita nggak perlu. At-taqwa hahuna. Karena Rasulullah SAW ditanya, di mana takwa Rasulullah? Takwa dan dada. Wa asyara ala sadrihi. Sampai beliau menunjuk di dada. Maka jawaban ulama, siapa yang paling mulia antara orang miskin yang sabar atau orang kaya pada bersyukur? Jawaban ulama, siapa yang paling bertakwa di antara mereka? Sebagaimana firman Allah surah Al-Hujurat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Saya dulu pernah buat kajian. Pilih mana ujian kenikmatan atau ujian kesulitan. Dan kita bahas apa pilihan kenikmatan, apa saja risikonya, dan apa ujian kesulitan, apa saja risiko berdasarkan ayat dan hadis. Ya, karena waktu kita nggak bahas ini, kita baru level sungguh mengagumkan orang beriman, diuji dengan kenikmatan kelapangan, dia pandai bersyukur. Semoga kepada Bapak Ibu dan saya juga yang diberi kelapangan rezeki, terus pandai bersyukur pada Allah, dengan cara mentaati segala perintah Allah, dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah. Mohon maaf kajian nggak bisa kita lanjutkan karena waktu. Insya Allah kita akan bahas. Tapi yang penasaran kenapa Allah menguji suatu kaum atau seorang manusia, insya Allah akan saya bahas nanti di Masjid Al-Ghazi besok subuh. Kenapa musibah itu terjadi? Lengkap dengan ayat dan hadisnya insya Allah. Ada waktu Ustaz? Masih 5 menit. Ada yang mau bertanya? Mas mau nanya apa? Kenapa doa saya nggak dikabulkan? Jawabannya ada 3 kata Rasulullah SAW. Sebelum ditanya saya jawab dulu. Kata Rasulullah SAW, al-athim, orang yang berdosa dan dia enggan bertobat pada Allah, ini penyebab utama doa kita ditolak oleh Allah. Yang kedua, qat'u silaturrahim, memutuskan tali silaturahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, dengarkan, ibadah dan doa kita ditolak oleh Allah. Bahkan Allah bersumpah dari surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 25. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahi bi ayyusala wa yusiluna fil ardi ulaika lahum la'nah wa lahum su'ud dar.
Ada dua ancaman Allah dan surah Ar-Ra'd 2:25, mereka yang memutuskan tali silaturahim mendapatkan laknat dariku dan mereka mendapatkan tempat yang paling buruk di neraka kelak. Jadi hati-hati memutuskan tali silaturahim apapun alasannya. Islam tidak pernah mengajarkan kita lo jual gua beli. Tapi Islam mengajarkan dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa, jadi pemaaf, bukan pendendam. Sejak kapan diajarin lo jual gua beli? Itu orang Betawi yang ngajarin gitu. Bukan saya salahkan orang Betawi, ini kan istilah yang pakem. Lo jual gua beli. Padahal bahasa Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa, jadilah pemaaf. Bahkan Allah sebutkan surat Ali Imran ayat 134, ciri-ciri orang bertakwa wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas, yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu orang bertakwa. Jadi yang mudah marah, temperamental, do you know who am I, siapa aku, ini bukan orang bertakwa. Ya, dah. Berikutnya yang ketiga, penyebab doa kita dan ibadah kita tolak oleh Allah apa? Isti'ajal. Apa isti'ajal? Qad da'autu qadatu lam mustajab. Sahabat nanya, "Mal isti'jal ya Rasulullah?" Apa itu isti'jal? Dia berdoa ingin segera doanya dikabulkan oleh Allah. Itu namanya isti'ajal. Ya Allah, aku udah capek. Kenapa belum kau kabulkan? Kenapa putriku belum dapat jodoh? Terus kita begitu, apa kata Rasulullah SAW? Semakin jauh doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya demikian. Ya, mungkin hanya ini. Ada yang mau bertanya? Jadi itu mas jawabannya. Kenapa doa ditolak oleh Allah? 3. Dosa yang tidak mau bertobat, mohon ampun pada Allah. Yang kedua, memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga tadi apa? Isti'jal. Apa arti isti'jal? Pingin segera Allah kabulkan doa dan harapan. Emang siapa kita? Nabi Ibrahim minta anak puluhan tahun. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah 18 tahun penyakit. Datang kita baru setahun, kenapa nggak sembuh-sembuh ya Allah? Emang siapa kita? Itu contohnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Saya pikir cukup. Nanti mau bertanya habis sholat isya langsung kepada saya. Kita akhiri saja dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.